Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 10 program keagamaan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita untuk pelajaran Arab wajib, di mana di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang arqam, tentang angka-angka, sifar, kemudian wahid, isnan, salasah, arba'ah, dan seterusnya. Sebelumnya lagi teman-teman belajar tentang isim, fi'il, dan juga harf gitu nggih. Kemudian juga sudah melengkapi sebuah kalimah, sebuah jumlah gitu ya. Melengkapi sebuah jumlah dengan isim yang tepat atau dengan fi'il yang tepat atau kemudian dengan harf yang tepat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengenal istilah baru gitu nggih, yaitu an-nasu al-wasfi. Nah, an-nas al-wasfi adalah teks deskriptif gitu ya. Deskriptif. Jadi adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Jadi ini berbeda dengan misalkan cara membuat nasi goreng, seperti itu enggak ya, tapi menceritakan sebuah benda, sebuah kejadian seperti yang terlihat, terasa, terdengar, dan lain sebagainya. Nah, ini kan di dalam bahasa Indonesia teman-teman pasti sudah mengenalnya di kelas SMP gitu nih. Jadi sebuah deskripsi, jadi mendeskripsikan gitu nih. Nah, itu bahasa Arabnya adalah an-nasu al-wasfi. Nah, struktur teks deskriptif terdiri dari deskripsi umum atau al-wasful am dan deskripsi khusus yaitu al-wasfu al-khasu. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu al-am dan al-khas, deskripsi umum dan deskripsi khusus. Kemudian fungsinya itu apa toh? Kalau ada teks deskripsi seperti itu ya, ada bacaan gitu ya, teman-teman baca di koran ya gitu misalkan, atau teman-teman baca di muqarrar, di kitab gitu ya, di buku pelajaran berbahasa Arab seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memberikan informasi yang rinci mengenai orang. Nah, tapi ini sebenarnya tidak hanya orang gitu ya, benda bisa gitu, kejadian bisa, kemudian ya sesuatu yang benar-benar bisa diceritakan secara keseluruhan, baik itu benda, manusia, dan lain sebagainya. Akan tetapi ini tidak berkaitan dengan tata cara seperti itu nggak. Misalkan nasi goreng ya bukan cara membuat nasi gorengnya, tapi ya nasi goreng itu digoreng warnanya begini seperti itu nggak, kemudian baunya begini, rasanya begini. Nah, seperti itu namanya deskripsi atau an-nasu al-wasfi. Kemudian jenis deskripsi ini termasuk deskripsi objektif. Nah, dalam artian berarti kita menilai orang lain, bukan menilai diri sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa melihat al-wasful am adalah at-ta'rif, at-tashkhis, dan at-tasnif, yaitu ta'rif definisi, at-tashkhis itu identifikasi, kemudian at-tasnif adalah klasifikasi. Ini bahasa Arabnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dititeni gitu. Ta'rif itu untuk definisi, kemudian at-tashkhis itu identifikasi. Jadi ketika melihat orang begini-begini, nah diidentifikasi dia itu siapa gitu ya. Kemudian at-tasnif adalah klasifikasi. Misalkan orang ini rambutnya rambutnya apa? Kumel gitu ya, kemudian bajunya kumuh. Nah, kita bisa mengklasifikasikan nah, orang ini termasuk orang kaya atau orang miskin atau orang menengah. Nah, seperti itu ya. Kemudian al-wasful khas itu adalah al-wasful khasu minat tasnif. Al-wasful khas deskripsi khusus minat tasnif dari klasifikasi seperti itu. Jadi al-wasful khas ini lebih khusus daripada al-wasful am ya. Contohnya nanti bisa dilihat di contoh berikut ini. Nah, contoh pertama adalah al-wasful am. Muhammad tilmidun jadidun. Muhammad adalah seorang murid baru. Yata'allamu fi safil 'ashiri minal madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah as-salis Jombang, Jawa Syarqiyah. Ya, Muhammad murid baru, dia belajar di kelas 10 di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Hukumiyah. Jadi MAN gitu nggih. Memang madrasah aliyah
tingkat MA itu kalau di dalam bahasa Arab justru madrasah sanawiyah gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan makna gitu ya, perbedaan arti. Jadi MTS itu sudah juga sanawiyah, kemudian aliyah itu juga sanawiyah. Karena sistem pendidikannya kan berbeda. Di Arab hanya mengenal awaliyah dan sanawiyah gitu ya. Jadi tidak mengenal aliyah. Aliyah itu untuk kampus. Istilah aliyah itu untuk kampus, untuk ini universitas. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bisa belajar ke Timur Tengah seperti itu nggih kan memerlukan ijazahnya nanti diterjemah. Nah, nanti jangan kaget gitu nggih. Ketika kita madrasah aliyah Surakarta kok jadi madrasah sanawiyah di Surakarta kayak gitu nggih. Nah, itu karena sistem pendidikannya yang berbeda. Nah, si Muhammad ini murid kelas 10 di Man 3 Jombang Jawa Timur. Wa qadimun, dan Muhammad ini qadim datang min Padang Sumatera Al-Gharbiyah. Dia datang dari Padang Sumatera Barat. Itu wasful am. Kemudian wasful khasnya adalah huwa yakul, dia berkata, ismi Muhammad, namaku Muhammad. Unwani syari Imam Bunjul rakam 25 Padang Sumatera Al-Gharbiyah. Namaku Muhammad, alamatku di Jalan Imam Bonjol nomor 25 Padang Sumatera Barat. Hiwayati al-mufaddalatu qiraatu kutubit turasil islami. Hiwayah itu hobi, al-mufaddalah yang paling aku depankan, yang paling terdepan gitu, hobi utama saya gitu. Qiraatu kutubit turasil islamiyah, membaca buku turas Islam, membaca buku-buku buku klasik gitu ya. Kemudian wa takharajtu fil madrasatil mutawassitatil islamiyah al hukumiyah atsaniyah Padang. Aku takharajtu keluar atau alumni fil madrasah, dari madrasah mutawassitah. Nggih niki untuk MTS di Indonesia, MTS madrasah sanawiyah di bahasa Arab diterjemahkan dengan mutawassitah gitu ya. Jadi keluaran MTS negeri, hukumiyah itu negeri, kedua Padang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan antara al-wasful am dan al-wasful khas gitu nggih. Nah, di al-wasful am itu kan narator. Kalau harus ada naratornya, ada narasinya, ada orang yang menceritakan bahwa Muhammad adalah gini. Nah, sementara wasful khas ini memang ada narasinya juga, namun narasinya ini menceritakan perkataan si Muhammad. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada yakulunya, huwa yakulu. Nah, si Muhammad berkata. Jadi itu perbedaan paling mendasar antara al-wasful am dan al-wasful khas. Jadi al-wasful am itu menceritakan kita menceritakan ya sudah gitu ya. Iya, menceritakan dia ya benar-benar narasi gitu nggih. Tapi kalau al-wasful khas itu kita menceritakan apa yang dia ucapkan atau yang dia sampaikan. Kemudian untuk latihannya saya minta teman-teman untuk menjawab gitu nggih. Di sini nomor 1 sampai 10 ini silakan dijawab di buku tulis gitu nggih. Nanti kalau tidak tahu artinya silakan browsing, tidak masalah. Terjemahannya ini kan berkaitan dengan identitas diri gitu nggih, Mas Muka atau Mas Muki. Nah, seperti itu. Silakan diisi, kemudian nanti dikirimkan via email ya, via email. Nanti saya kirim alamat emailnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.